Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ready Astra. Sobat, ini adalah kipas angin dinding, mereknya adalah Sanex 18 in sobat. Jadi pada pertemuan kita kali ini sobat, kita kasih judul salah pilih dinamo gitu ya. Kenapa salah pilih dinamo? Iya sobat, karena pemilik kipas angin ini saat mengganti dinamo harusnya kan yang 18 in ya, tapi dia salah beli dinamo yang 12 in sobat, sehingga putarannya menjadi lemah ya. Kenapa lemah? Karena 12 in tidak kuat sobat ya, tidak kuat untuk memutar baling-baling yang 18 in, apalagi ini baling-balingnya besi sobat, sehingga putarannya menjadi pelan atau lemah gitu ya. Ini 18 in sobat, ini hampir 2 jengkal setengah sobat ya, 18 in. Untuk merek Sanex ini ada yang 12 in sobat, ada yang 16 in, kemudian ini adalah 18 in. Jadi kalau mengganti dinamo jangan salah pilih dinamo sobat. Nah seperti ini merek Cosmos ini adalah 16 in sobat. Ini 16 in hampir 2 jengkal lebih dikit ya. Ini 16 in. Dan kemudian ada lagi ini yang 12 in sobat. Ini 12 in 1 jengkal setengah ya. Ini 12 in. Jadi kalau sobat pilih dinamo untuk mengganti dinamo ini sesuai dengan kapasitas sobat ya. Kalau ini 12 in ya 12 in belinya gitu ya. Kalau dia mengganti yang dinamo 16 in atau 18 in dia lebih kencang putarannya sobat ya, lebih kencang. Kemudian ini 16 in ya sesuai 16 in dinamonya begitu ya. Dan ini adalah 18 in salah pilih dinamo sobat. Jadi pada pertemuan kita kali ini kita kasih judul salah pilih dinamo begitu sobat ya, salah pilih dinamo pada sebuah kipas angin. Sekaligus menjawab pertanyaan dari sobat kita subscriber menanyakan kenapa setelah mengganti dinamo baru kok putarannya menjadi lemah begitu ya, kurang kencang ya. Ini salah satunya adalah salah pilih dinamo sobat. Oke, ini dinamo Sanex 18 in menggunakan dinamo yang 12 in sobat, sehingga putarannya lemah. Untuk itu kita ganti nanti sobat ya, kita ganti dinamo yang lebih kuat begitu ya. Bagaimana caranya? Langsung kita eksekusi sobat. Coba kita tes putar sobat ya, kita tes putarannya. Kita colokkan ke listrik. Ya, coba sobat perhatikan ya, pada saat start pertama speed 1 atau low dia agak berat sobat ya. Nih, speed 1 kita putar tuh. Ya, nih kita putar speed 1 tuh. Nah, dia pelan sobat. Dia pelan sobat tuh. Ya. Kenapa putarnya pelan? Iya sobat, karena dinamonya salah pilih sobat. 18 in menggunakan 12 in ya, berat sobat ya. Kalau yang 12 in menggunakan 16 in ya lebih kencang begitu sobat ya. Tapi untuk lebih kecil jangan sobat, karena akan membuat putarannya menjadi pelan sobat ya, karena ini berat baling-balingnya. Oke, kita buka aja nih sobat. Ya seperti biasa apabila membuka kedok dinamo ini sobat, ini karena dia memiliki pin begini ya, stopper pin ini kita lepaskan pakai 2 obeng kecil sobat ya. Ini kita sodok dari sini ya, kita sodok tuh ya, dari belakang kita sodok, kemudian ini tuas depannya ini kita cungkil ke depan begitu sobat tuh, supaya terbuka, lalu kita dongkrak. Nah begitu sobat ya, terbuka dia. Satu lagi nih ya, ini kita cungkil stoppernya nih. Nah terbuka dia sobat ya, jadi bagian sini tidak pecah sobat. Ini bagian atas kita sodok, kemudian ini pennya, penguncinya kita buka tuh, kita dongkrak tuh ya, kita sodok dari belakang nih sobat. Kemudian ini kita dongkrak keluar begini sobat tuh, jadi terbuka dia ya. Setelah terbuka kemudian kita dongkrak tuh begitu sobat. Satu lagi. Oke, terbuka sobat tuh.
Ini dinamonya kecil sobat. Ini dinamo 12 in sobat ini ya. Kenapa 12 in? Coba lihat sobat. Ini di tengah ini adalah besi keren ya. Ini besi keren. Ini tutupnya ya, tutup dinamo ya. Besi kerennya ini kecil sobat. Ini ukurannya kita lihat 66 mili, 66 mili ya tuh. Tuh, 66 mili. Kali tebal kerennya ini 16 mili sobat. 16 mili. Ini 12 in. Dinamo 12 in. Itu lebar kerennya atau panjang keren itu 66 mili sobat. 66 mili kali 16 mili. Ini mili sobat ya satuannya ya. Atau 6,6 cm kali 1,6 cm gitu ya. Tuh. Kemudian ada lagi sobat dinamo 16 in sobat. Ya, contohnya seperti ini sobat. Ini dinamo Cosmos ya, KW Cina ini atau KW RRT. Dia menggunakan bearing semua sobat ya. Jadi sekarang tuh dinamo sudah menggunakan bearing sobat. Silakan beli di toko ataupun di online ya. Ini dinamo 16 in sobat. Ukuran kerennya ini tertulis sobat tuh. 71 kali 16. 71 mili kali 16 mili. 71 adalah panjang kerennya ini sobat. Tuh. 71. Ya, kemudian tebalnya sama sobat 16 mili ya. Tuh. 16 mili. Jadi dinamo 16 ini nih sobat, ini 71 mili kali 16 mili atau 7,1 cm kali 1,6 cm. Ya, gitu ya. Tuh. Jadi kalau dinamo 16 ini nih sobat, yang 71 kali 16, 71 kali 16 mili. Ini bisa sobat ya, minimal bisa dia, bisa. Jadi kalau kipas angin yang 16 sampai 18 ini tuh dia menggunakan dinamo yang 16 masih kuat sobat. Ini dinamonya harusnya ya, jangan yang ini. Nih. 66 kali 16 ini adalah 12 in. Kalau 71 kali 16 adalah 16 in. Harusnya menggunakan yang ini sobat. Minimal menggunakan yang ini ya untuk kipas angin Sanek 18 in ini ya. Kemudian contoh lagi ini ada sobat, ini dinamo KW RRT ini untuk Miyako sobat ya. Kenapa Miyako ini Cosmos? Bedanya adalah di panjang ini sobat. Panjang leher dinamonya dia beda ya. Ini pendek dan ini adalah panjang tuh. Ini untuk Miyako dan ini untuk Cosmos gitu ya. Kemudian pada tutorial ini sobat, tutorial kita kali ini saya ingin memodifikasi dinamo sobat. Saya akan menggunakan dinamo Maspion sobat, dinamo Maspion. Ini KW RRT sobat ya, dinamo Maspion. Kenapa dinamo Maspion saya akan gunakan untuk Sanek 18 in? Karena ini kapasitornya gede sobat. Kapasitornya gede ya, jadi ini tenaganya cukup bagus ya. Ini adalah Maspion KW RRT. Ya, dinamo Maspion sobat. Dinamo Maspion. Ya, Maspion. Dia tebel sobat ya. Kerennya ini tebel. Ini ada tulisannya sobat. Nah, nih tulisannya tuh. 71 kali 20 sobat. 71 ini tuh. Kali 20 mili atau 7,1 cm kali 2 cm sobat. Tuh. Ya, jadi dinamo Maspion ini tenaganya cukup gede sobat ya, cukup gede karena dia menggunakan kapasitor yang 1,8 mikro sobat. Ya, 1,8 mikrofarad. Jadi tenaganya cukup besar sobat ya. Nah, dinamo Maspion ini sobat yang akan saya gunakan untuk mengganti dinamo Sanek ini sobat. Dinamo Sanek yang salah beli sobat ya, ini 12 in. Pantesan pemutarannya lemah sobat ya.
Bagaimana, apakah bisa kita menggunakan dinamo Maspion? Kita coba sobat ya, kita coba ya. Jadi pada kipas angin Sanek 18 ini saya akan menggunakan ini sobat ya, kipas angin Sanek 18 in. Saya akan gunakan dinamo Maspion sobat, yang kapasitornya itu 1,8 mikrofarad ya. Ini dia sobat. Jadi kipas angin Sanek 18 in saya akan gunakan dinamo Maspion yang kapasitornya 1,8 mikrofarad. Ini cukup gede ya, cukup gede nih putarannya ya, atau tenaganya besar sobat. Oke, kita langsung eksekusi sobat. Jadi saya menggunakan dinamo Maspion yang KW RRT ini sobat. Kita perlu ini sobat, karena di sini belum ada dipasang pius. Nanti kita pasang pius sobat ya. Kita pasang pius nih. Kita pakai 2 ampere 135 derajat ini. Kemudian bautnya juga beda sobat. Kalau dinamo RRT yang biasa ini sobat, ini bautnya kecil ya. Kalau untuk tipe Maspion itu bautnya besar sobat. Tuh. Ya, beda tuh. Jadi kalau kita pasang di sini nih, kita pasang baut ini, dia nyeplos sobat tuh, nyeplos tuh. Nyeplos ya. Makanya kita gunakan baut yang lebih besar sobat kalau Maspion ya, tuh. Oke. Ukurannya berapa ya, atur aja sobat ya, sesuai dengan lubang ini ya, lubang dinamo Maspion. Coba kita lihat ini, saya gunakan yang diameter bautnya ini adalah 4,6 mili ya. Tuh. 4,6 mili. 4,6 mili diameter bautnya. Kemudian panjangnya saya gunakan, panjangnya ini adalah 17 mili lah gitu ya, atau 1,7 cm nih. Nah, nanti akan kita modif di lubang ini sobat, di lubang kedok ini ya. Ya, apabila kita menggunakan dinamo Maspion, ini jarak lubang ke lubang ini beda sobat, dengan dinamo yang merek lain ya. Dinamo merek lain ini sama sobat, ini jaraknya ini sama. Kalau ini dipakai di sini bisa nih, di sini juga bisa. Tapi kalau untuk dinamo Maspion beda sobat. Tuh, dia kurang lebar ya, posisi lubang bautnya untuk di kedoknya nih kurang lebar tuh, atau kurang panjang. Nanti kita bikin opal sobat ya, lubangnya kita bikin opal supaya sesuai dengan jarak lubang Maspion ini sobat. Ya, ini bautnya lebih besar. Tuh, kita siapkan 4 buah. Kemudian ada pius, kita pasang pius nanti sobat ya. Ya, ini kita lepaskan ya sobat, semua ini. Kita lepaskan. Ini pengunci leher dinamo, kita kendorkan, kemudian kita tarik ke atas begitu tuh. Ini bautnya kita lepasin semua sobat nih. Ya, coba sobat perhatikan ini adalah saklar speed sobat ya. Ini ada 2 kabel dari colokan ini. Satu dia masuk ke saklar speed paling atas ini ya, yang atas ya. Nih, yang atas. Kemudian yang 3 berjejer ini adalah untuk speed sobat ya, untuk speed biru speed 1 di sebelah kiri, di tengah speed 2 putih, kemudian di kanan speed 3 merah ya. Nah, speed 3 ini digabung dengan kabel putih ini ke saklar on off ini sobat. Saklar on off swing motor atau synchronous motor ini. Nih. Ini ada 2 kabel nih, kabel biru 2 ini. Nih, kabel biru 2 dari synchronous. Ini
menjulur ke bawah ini sobat nih. Yang satu dia langsung ke gabung ke sini, ke satu dari colokan ini ya, gabung juga dengan kabel hitam, kabel setrum ini dari dinamo, ada 3 kabel begitu. Ini speed, kemudian dari sinkronus yang satu lagi adalah sambung ke sini sobat. Ini kan ada 2 tuas ini saklar on off untuk sinkronus ya, atau swing motor ini swing motor tuh, ini swing motor. Nah ini kita lepaskan sobat ya. Ya nanti kita kasih tahu bagaimana cara merangkainya ya. Ini speed kita lepaskan. Ya, ini kemudian kita tarik dari sini. Tuh, keluar semua sobat ya. Tuh. Ini kita simpan dulu. Ya, kemudian ini sobat, swing motornya atau sinkronusnya nanti kita pindahkan ke sini sobat. Kita pindahkan ke sini ya. Ini kita lepaskan dulu ini baut 2 ini. Oke. Ya, ini adalah sinkronus 2 kabel tuh. Ini kabel untuk ke listrik sobat ya, 220 ya. Nih. Jadi boleh bolak-balik sobat. Ya, ini tidak kita gunakan lagi sobat. Ini kita pinggirkan. Sekali lagi untuk baut bracket sinkronus ini sobat, ini harus pendek sobat ya, yang pendek. Jangan panjang sobat, nanti kena lilitan dinamo ya. Nanti mentok di lilitan dinamo. Jadi pendek aja sobat bautnya ya. Tuh, pendek. Oke, sekarang kita pasang fuse dulu sobat ya. Kita pasang fuse di dinamo Maspion RRT ini sobat ya. Kita pasang fuse. Untuk itu ini kita buka dulu nih kapasitornya. Kemudian gearbox yang manual ini kita lepaskan. Ya, durasi cukup panjang sobat ya. Tapi sekali sobat menonton video ini bisa digunakan ilmunya seumur hidup. Jadi kalau mau paham jangan memandang durasi ya. Kalau sobat nggak penting ya tinggal di skip aja ya, atau dicepetin aja lah gitu ya. Jangan diambil pusing sobat. Ini gearbox manual kita ganti dengan gearbox yang elektrik ya, atau sinkronus motor atau swing motor. Oke. Ya, sekarang tugas kita masang fuse sobat. Ya, kita lepaskan dulu pennya ini. Dan bautnya kita buka 4 buah baut. Ya, dinamo sekarang itu sudah menggunakan bearing sobat ya, tidak menggunakan bushing lagi. Silakan sobat beli yang menggunakan double bearing depan belakang gitu sobat ya. Coba ini kita angkat dari belakang tuh. Ya, ini bearingnya di sini sobat. Ya, walaupun ini saya katakan selalu salah ya, karena bearing itu bukan nempel di tutup dinamo ini. Bearing itu harus nempel di sini sobat. Ya, tapi karena ini buatan toko ya, udahlah kita ikutin aja lah. Nanti kalau begini sobat, ini seolah-olah kayak bushing sobat ya. Nanti dia berputar di tengah bearing sini. Asnya berputar di tengah bearing ya, karena ada saya pengalaman begitu ya. Ya, kita buka tuh. Tuh. Nah, harusnya begini sobat nih.
harusnya begini ya, nempel di sini. Nih, yang bagus adalah nempel di sini sobat nih, kayak gini. Ya, pertanyaannya apakah bisa ini nempel di sini sobat? Bisa sobat. Nanti kita modif sobat ya, kita modif. Jadi bearing ini supaya nempel di as. Nanti kita modif sobat. Ya, sekarang kita pasang fuse dulu sobat. Ini adalah selongsong bakar sobat. Ini diameternya 1 mili ya, untuk melapisi kaki fuse ya, begitu ya. Kemudian ada selongsong yang 3 mili. Kalau sobat tidak punya selongsong bakar 1 mili sobat bisa menggunakan kabel ini sobat nih. Dalamnya dibuang, serabutnya dibuang, kemudian untuk isolator gitu sobat ya. Pakai kabel. Tapi karena saya punya selongsong bakar ya pakai selongsong bakar sobat. Kemudian di dinamo ini sobat, kita ambil cara yang termudah sobat ya. Cara saya termudah itu sudah banyak di konten saya sebelumnya. Cara pemasangan fuse adalah selalu di kabel setrum sobat. Di kabel setrum kita potong, kemudian kita sambungkan ke fuse. Untuk dinamo RRT ini sobat, ini dia setrum adalah kabel hitam sobat. Untuk dinamo RRT selalu hitam setrum. Kemudian biru speed 1, putih speed 2, dan merah speed 3 ya. Kita ambil kabel setrum sobat yang hitam. Adalah di sini. Di sini kita sobek dikit ya. Kita keluarkan kabel hitamnya ya, kabel setrum. Menyobek ini sobat, selongsong yang putih ini kita gunakan obeng kecil sobat ya. Ya kalau sobat pakai gunting kecil ya silahkan gitu ya. Yang penting ini kita cari kabel hitamnya di sini sobat nih. Tuh, terus kita gunakan silet sobat. Ya, kita sodok dulu begini supaya tidak kena kabel yang lain. Kemudian ini kita sobek sobat tuh. Kita sobek begitu ya sobat ya. Ya, coba di sinilah. Nih. Kalau pakai gunting silahkan pakai gunting ya. Tuh, kita sobek sobat. Hati-hati sobat. Hati-hati ya. Makanya ini saya lapisin dengan obeng ya. Hati-hati jangan sampai lilitan ada yang kena silet kemudian putus ya. Ya tuh. Ya, ini kita buka dulu sobat ini karena ini menjepit ya. Kita buka. Tuh, gitu ya. Ya, tuh kabel hitamnya nih. Ini kabel hitamnya sobat. Tuh. Cara narik kabel hitam bukan yang sebelah sini ditarik sobat ya. Nanti putus di sini. Yang ditarik yang sebelah sini ya. Kabel hitam yang sebelah sini yang ditarik. Ya, hati-hati sobat. Cara nariknya hati-hati. Tuh, kita tarik yang sebelah sini. Kita keluarkan dikit. Ya. Tuh, sobat, kita panjangin aja nggak apa-apa ya. Nanti bisa kita tarik lagi. Tuh. Oke, ini kabel hitam adalah kabel setrum untuk dinamo RRT sobat ya. Karena setrum itu beda merek, beda warna sobat. Ada yang setrum itu kabelnya putih untuk Maspion ori ya. Kemudian ada yang setrum itu warna kabelnya biru untuk Cosmos ori dan Miyako ori begitu ya. Yang penting kabel setrum sobat. Warnanya adalah hitam untuk dinamo RRT ini sobat. Ini kabel yang ke atas ini sobat. Ini kabel hitam yang ke atas ini kita ukur kira-kira untuk kaki ini sobat, kaki fuse kira-kira di sini ya. Ya, nanti kita pasang di sinilah sobat fuse-nya lah gitu ya. Ya, untuk itu ini kita putusin di sini sobat nih. Tuh, kita putusin begitu. Tuh. Oke, ini adalah kabel setrum hitam. Kemudian ujungnya kita kletek sobat. Tuh, kita putar tuh supaya nguncup. Kemudian ini kabel hitam yang menuju ke dinamo ini juga kita kletek. Tuh, kita putar. Oke. Tuh, nanti posisinya begini sobat nih. Tuh. Kemudian fuse kita taruh di mana? Di sini boleh nih sobat nih.
jangan jauh-jauh lah, di sini aja ya. Tuh gitu ya. Oke, berarti segini sobat perlunya nih. Tuh cuman segini pendek nih. Ini kita putusin aja. Tuh pendek segitu sobat. Kita pasang isolator ya, sejauh mana. Tuh kita kasih untuk ujungnya solderan, kita kasih segini aja. Tuh ya, kita potong 2 buah. Tuh pendek sobat ya, kita masukkan. Tuh begitu sobat tuh ya. Ini ujung untuk solderan. Kemudian untuk menutup solderan kita kasih isolasi ya, atau ini selongsong bakar yang 3 mili ya, sedikit aja sobat, segini aja lah. Tuh 2 biji. Tuh nih ujung-ujungnya kita kasih timah dulu sobat, ujung kabelnya. Tuh satu lagi, ini ujung kabelnya kita kasih timah. Tuh ini untuk menutup solderan, kita masukkan ke sini. Satu, masukkan ke sini satu. Tuh gitu. Tuh ya, ini fuse-nya 2 ampere 135 derajat ya, 130 derajat juga boleh sobat ya. Kemudian ujungnya kita kasih timah nih. Waktu nyolder fuse jangan terlalu lama sobat, nanti fuse-nya putus ya, kena panas. Tuh ya, sekali lagi saya menggunakan solder yang 60 watt sobat ya, supaya panasnya pas ya. Nih fuse langsung kita tempelkan di kedua kabel ini. Tuh ya, satu terpasang. Tuh satu lagi ke sini sobat. Satu lagi ke sini, ke kabel sini. Ya, nih sobat hasilnya tuh. Jadi nyoldernya betul-betul harus kuat sobat ya, harus kuat ya. Kemudian ada yang bilang, sobat kita bagaimana kalau nggak ada solder pakai isolasi? Ya nggak apa-apa sobat. Ya dibalut aja ya. Kaki fuse-nya dibalut pakai ini kabel ini supaya kuat, kemudian diisolasi begitu ya. Tuh. Kemudian kita tutup. Tuh, jadi sobat tuh. Kemudian kita ambil tali tis sobat, ini ukuran 2,5 kali 100 mili. Ya, lalu kita rapikan ya sobat ya, kita rapikan aja lah. Ya, kita ikat. Ini kabel kapasitor kita pisahkan dulu. Ya, gitulah ya. Kemudian kita ikat, kita cari di bawah sini yang aman sobat. Jangan ada kawat litan yang ketarik ya. Tuh, cukup ya. Tuh. Ini karena kepanjangan, ini kita tarik aja dari atas ini. Dari sini kita tarik ya. Oke, supaya ini tidak terlalu panjang ya di sini. Awas ada kawat litan yang ketarik sobat, ini. Kita lihat di sini. Ya, di sini aman sobat tuh. Tuh. Ya, satu lagi boleh di sini. Tuh.
Tuh, aman sobat, tuh jadi. Nah, ini kepala fuse-nya harus nempel di lilitan sobat ya, di lilitan ya. Harus nempel di lilitan begini tuh. Tuh begitu ya. Ini kita ikat di sini. Tuh. Jadi sobat tuh. Jadi kepala fuse-nya nempel ya di lilitan ya. Pada saat lilitan panas maka dia akan putus sobat, sehingga lilitan aman begitu. Ini dia jadinya sobat tuh. Ya. Tuh. Oke. Jadi sekali lagi pemasangan fuse di kabel setrum yang warna hitam kita putusin, kemudian kita sambung ke kaki fuse sobat ya. Nah, sekarang kita tes, kita taruh di 2 kilo atau 2K atau 2000 ohm ya. Kita cek apakah dia sempurna pemasangan fuse nya sobat. Nih kabel hitam setrum ke speed 3 tersambung, ke speed 2 putih tersambung, ke speed 1 biru tersambung. Dengan demikian pemasangan fuse sempurna sobat. Baik sobat, selanjutnya nih kita masukkan ke tempatnya sini sobat ya. Nah, jadi sekali lagi sobat, pemasangan bearing ini yang sempurna adalah bukan nempel ditutup sobat ya, tapi nempel di as. Nempel di as itu. Ya, bagaimana caranya supaya dia nempel di as? Ini dia sobat. Kemudian kita keluarkan. Ya, kita keluarkan bearingnya. Bagaimana caranya? Bisa nggak ini? Ah, bisa sobat. Gampang kok tuh. Nah, ini tatakannya ke sana. Kemudian ini ring pairnya ke sana. Kemudian ini sobat, bearingnya kita taruh di sini sobat. Tuh. Ya, sebelumnya ini kita lap dulu. Kita lap dulu ini. Dan kita masukkan ke sana tuh, gitu. Kemudian kita ambil lem Korea sobat. Nah, pada saat memberi lem harus hati-hati sobat ya. Jangan kena bagian tengah sobat ya. Nanti bearingnya nggak bisa berputar alias macet ya. Untuk itu yang kita tetesin adalah di asnya sobat ya. Di asnya sebelah sini ya. Nih, sebelah sini ya. Sedikit saja sobat, sedikit saja ya. Jangan sampai 1 tetes, kurang dari 1 tetes sobat. Nih, lihat caranya sobat. Sedikit saja. Taruh di sini. Kita pencet dikit. Iya, udah segitu ya sobat tuh. Ya, kurang dari 1 tetes sobat. Tuh. Ini kita putar, berarti dia bagus, tidak terkena oleh lem. Ya, kita tunggu sampai kering sobat. Tuh sobat. Ya, setelah kering, tuh lancar tuh. Tuh. Tuh, jadi yang berputar kalau di lem sobat, yang berputar bearingnya ya. Kalau nggak dilem nanti asnya yang berputar di tengah bearing ya, sama aja kayak busing begitu. Oke, coba sekarang kita tes lagi. Ini kita masukkan. Masuk. Kemudian kita masukkan ke sana. Ya, kita tekan tuh, masuk sobat tuh. Tuh. Ya, tuh masuk. Terus ini coba kita tes lagi di sini sobat. Kita tes di sini. Ya, setelah itu kita baut ya sobat. Kita baut ya, kita pasang baut. Nanti ngelem bearing di depan ini dari luar aja sobat ya, bisa ya. Mudah-mudahan bisa.
kita kencangkan. Satu lagi. Oke, sip. Ya. Ya, kita kencangkan menyilang, sobat. Oke. Oke. Oke, sip. Tuh. Ya, loncer sobat ya. Tuh. Kemudian kita tetesin dari sini sobat. Pakai lem Korea ya. Kita tetesin ya. Caranya bagaimana? Harus hati-hati sobat. Jangan sampai mengenai bearingnya sobat ya. Ya nih, coba saya pakai ini nih, bekas tali tis ya tuh. Mau pakai lidi juga boleh sobat ya. Yang penting masuk ke sana lah begitu ya tuh. Jadi kita tetesin di asnya sobat ya. Antara as dan busing ya. Hati-hati sobat. Ini bisa kita ambil sedikit saja gini sobat nih. Tuh, dikit saja kita tetesin ke sana. Tuh. Ambil lagi. Ya, dikit saja tetesin ke sana. Ya, udah gitu aja sobat tuh, sedikit saja. Ya, walaupun sedikit saja bearingnya sudah nempel di as ya. Karena dia presisi. Sekali lagi cara meneteskan lem Koreanya jangan sampai melebar ke samping sobat, dikit saja. Nanti kalau kena lem bearingnya malah macet. Ya, tuh. Loncer, kita kasih pen. Oke. Tuh. Loncer sobat ya. Dan kalau bearing tidak boleh ada toleransi maju mundur as ya. Dia harus presisi tuh. Kenapa dia presisi? Karena di bawah bearing ini ada ring per sobat ya, ring per itu ya. Ya, sempurna. Ya, selanjutnya coba kita pasangin sobat. Kedok dinamo ya, atau kedok mesin. Tuh, dia tidak pas lubangnya sobat ya. Karena emang kalau mas pion tuh beda dengan dinamo lain. Dia menggunakan bautnya yang gede sobat. Nih, bautnya gede ya. Untuk itu ini lubangnya kita besarkan sobat ya, atau kita opal ya, karena dia tidak lurus tuh. Kita opal. Jadi kelihatannya ini ya, yang ini kurang ke bawah. Ini nih sobat, ini kurang ke bawah, ini juga kurang ke atas begitu ya. Kita opal sobat. Ya, coba saya menggunakan ini gas sobat ya. Kalau sobat nggak punya gas ini ya pakai kompor gitu sobat ya. Kalau pakai solder jangan sobat. Ini kalau solder ujungnya kena plastik dia maka akan rusak sobat ya, mata soldernya ya. Jangan menggunakan solder. Kalau sobat mau ujung soldernya diganti dengan paku gitu ya. Tapi kan ini susah, udah panas ya. Lebih baik kita bakar aja lah sobat ya, di kompor atau pakai gas ini ya. Tuh, saya menggunakan paku. Ya. Nah, kita bakar. Ya, ini lubangnya ini kurang ke bawah, kita bikin lebarkan ke bawah tuh. Ya, kemudian yang bawah kurang ke atas ini. Ya, ya begini, paham lah sobat ya. Paham lah kayak gini ya. Coba kita tes dulu. Ya, pas tuh sobat tuh. Ya tuh. Ya, mudah-mudahan bisa tuh sobat. Ya tuh, sudah kita bikin opal lubangnya. Coba kita tes. Ya, satu lagi.
Ya, masuk sobat tuh. Tuh. Oke ya, tuh. Sip. Tuh. Bisa sobat tuh. Ya, oke. Kelar. Kita buka lagi sobat. Ya, sobat tahu lah ya bagaimana cara meluruskan lubang ini ya. Yang penting patokannya sobat, ini as ini harus berada di tengah-tengah lubang ini sobat ya. Nih, di lubang ini harus center ya. Nah begitu ya. Oke, sip tuh. Sekarang kita pasang swing motor sobat, atau synchronous motor. Synchronous motor dengan dua kabel. Ini adalah kabel listrik sobat ya. Ya, listrik 220 volt. Jadi boleh bolak-balik sobat. Ya, mudah-mudahan ini asnya nggak mentok sobat ya, nggak mentok ke swing motor ya. Seandainya ini mentok sobat, mentok ini as belakang ya sobat, tinggal potong aja ya di sini ya, potong ya. Tapi ini kayaknya nggak sobat ya. Kita gunakan baut yang pendek sobat. Ya cukup, karena ini bisa geser dulu. Kemudian yang ini sobat, ini kabel ini kita taruh di sini sobat ya. Nih kita pasang. Ya kita atur aja sobat, ini kita atur panjangnya seberapa. Kita masukkan bautnya. Ya kencang tuh. Oke. Ya kita kencangkan. Oke, sip tuh. Kemudian ini kapasitor kita taruh di sini sobat. Tuh, kita pasang di sini. Nah, yang penting bautnya diperhatikan sobat, jangan menyentuh lilitan sobat ya. Jangan menyentuh kawat lilitan, nanti putus. Ya, tuh, sudah tuh. Tuh jadi sobat tuh. Oke, tuh. Ya, kita pasang sobat. Jadi yang manual ini kita nggak gunakan sobat ya. Kita modif ke swing motor atau synchronous motor adalah ini. Nah nanti sobat silakan diatur ya sobat ya. Ini ada lubang 2 ini di belakang ini. Ini juga lubang 2, diatur ya sobat. Kalau misalnya mutar kiri kanannya ini tidak simetris atau tidak seimbang, ya tinggal diatur ini ya sobat ya. Diatur lubang belakang ini. Kita masukkan ke tempatnya ini. Ini semua kabel ini kita masukkan ke sini. Nih ke lubang sini. Kita masukkan ke sini. Nah, nih kita tarik dari sini. Kemudian ini kita masukkan ke sini sobat. Nih, ke sini kita masukkan tuh. Ya, kabel ini kita tarik lagi. Setelah kabel ke bawah semua begini, kemudian sekarang kita pasang ini sobat. Baut stopper ya, untuk mengunci leher dinamo. Leher dinamo adalah ini. Nah ini sobat, ini ada cowakan di ujung leher dinamo, ini adalah tempat baut ini sobat nih. Ya jadi posisinya begini sobat. Nah begini nih, ini skrupnya nempel di sini sobat. Nah begitu. Jadi dia kalau kita tarik ke atas dia mengunci ya. Ini supaya dinamo tidak keluar ya pada saat berputar, dikunci oleh skrup ini. Oleh skrup ini sobat. Nah ini nih, tapi karena panjang leher dinamonya beda sobat ya, dengan yang lama beda nih sobat. Kalau yang lama panjang tuh, panjang dia tuh, bedanya tuh hampir 1 cm ya. Ini dinamo RRT panjang dia ininya sobat nih ya, dinamo kipas RRT nih. Kalau ini dinamo Maspion ya, agak pendek. Ya untuk itu posisi baut ini sobat, atau baut pengunci ini kita pindahkan ke sebelah atas sobat ya. Kita ukur aja begini sobat nih. Jadi umpamanya posisi baut di sini sobat, di sini
Nah, dia kan pengunci tuh. Otomatis ini kita ukur ya sobat ya. Kita ukur ini kira-kira dia 4,5 sobat, 4,5 cm. Ini 4,5 cm ya. Ada di sini. Pas coakan di sini ya untuk baut 4,5 cm. Di manakah posisi baut ini atau skrup? Ya kira-kira ya sobat lah 4,5 cm. Dari sini ke sini 4,5 cm sobat. Nah kira-kira lurus lah 4,5 cm itu kira-kira di sini sobat. Ya tuh, ini adalah 4,5 cm. Ini kalau di sini sobat, kita taruh di lurusan sini, ini mentok ya. Ini ada kepala bautnya nih, kepala skrupnya ini mentok ya ke sini ya, ke bibir sini. Nih ke bibir sini. Untuk itu kita geser ke sini aja sobat. Nih di sini. Nah begitulah. Nah di sini sobat. Tuh, oke. Ya kita ambil kawat nih, kawat kecil ini. Cuman kita gunakan gas. Kalau sobat nggak punya gas ya di dapur sobat ya. Ya gitu tuh. Ya kita bakar. Ya tuh. Kemudian kita tusukkan ke sana sobat. Ke tengah-tengah sini sobat ya. Ke tengah-tengah ini ya, sini ya. Jangan di pinggir, di tengah sobat, di tengah. Ya lurus. Ya, kita tekan terus tuh, masuk sobat tuh. Ya. Ya, kita ambil skrupnya. Kita coba. Ya, yang lurus sobat ya. Ya, tuh bisa kita buka lagi. Ya, tuh. Ini dia sobat, 4,5 cm ya dari sini ya. Dari sini ke sini 4,5 cm sesuai dengan leher dinamo ini ya. Ya, kemudian kita masukkan begini sobat nih. Tuh. Tuh. Ya. Nih. Pendek nih sobat. Coba kita masukkan di sini. Kita pasang baut penguncinya. Ya, coba kita putar ini. Nah, ini keras sobat nih. Ini keras ya. Ini terlalu kencang sobat. Ya, coba kita kendorkan dikit lagi. Oke. Nah, dia loncat sobat. Tarik ke atas dia nyangkut ya tuh. Nyangkut ya. Oke. Kemudian ini kita pasang nih besi pengait gearbox atau sinkronus motor. Ya, jangan terlalu kencang sobat, harus ada toleransi. Ada 4 kabel dari dinamo ini, hitam, merah, biru, putih. Kemudian 2 kabel dari swing motor ya ini, atau sinkronus motor. Ya ini supaya rapih, ini kabelnya nih, kabel dari swing motor kita ikat sobat di sini ya. Supaya rapi ya. Ya, selanjutnya kita kerjakan di bawah sini sobat kabel-kabelnya. Baik sobat, sekarang kita pasang kabel ya, kabel-kabelnya atau kelistrikannya ya. Ini ada tarikan untuk saklar speed ini, dan ini tarikan untuk saklar on off swing motor ya, atau sinkronus motor ini. Ini kerjanya hanya on off aja sobat ya, hidup mati ya. Kita tarik nih. Ini sebetulnya kalau sobat pakai ini juga bisa sobat nih. Yang penting dia 2 kaki ya, 2 kaki. Ini juga 2 kaki, sama sobat. Ya tinggal dibobok aja ya, taruh di sebelah depan gitu ya. Jadi kalau sobat nggak punya saklar on off ini, ya pakai saklar ini on off ini sama sobat. Oke, kita pasang. Ini ada 2 kabel dari swing motor ini. Kabelnya warna apa aja sobat, karena ini listrik bolak-balik sobat. Yang satu kita masukkan ke saklar sini sobat. Saklar yang satu sini ya. Saklar yang mana saja, mau di sini nggak apa-apa. Kita taruh di sinilah. Ya, kita taruh di sini, kemudian kita solder. Oke, tuh. Yang satu lagi dari swing motor kita biarkan dulu sobat. Kita biarkan dulu di sini.
Sekarang kita ambil speed 3 sobat. Nah ini speed 3 ya. Untuk speed nih kelihatannya kepanjangan. Ini untuk speed kita potong ya sobat, ini terlalu panjang ya. Tuh ya, kita ambil speed 3 warna merah nih sobat. Kemudian dari sini, dari saklar swing motor nih yang satu lagi kita sambung kabel sobat ya. Kita gabung dengan kabel merah atau speed 3 sobat. Jadi kita ngambilnya dari sini ya sobat ya, karena deket ke speed 3 ya. Nih. Ke speed 3 lebih deket ya. Mau ke speed 2, speed 1 juga sama aja sobat. Ya, jangan ke sini. Kalau ke sini nanti nggak berfungsi ini on off-nya ya. Kita gabung dengan speed 3 begini. Tuh. Kita pelintir. Kemudian kita tempelkan di sini sobat. Di speed 3 sini. Tuh. Di speed 3 ya, 2 kabel dari saklar on off dan speed 3. Ini speed 2 warna putih. Ya, kita taruh di tengah sini sobat. Kemudian speed 1 sobat, warna biru. Kita taruh paling kiri sini. Oke. Tinggal ada 2 kabel sobat nih. Dari swing motor yang biru satu lagi dan kabel hitam setrum. Ini kita gabung sobat. Ya, setelah kita gabungkan, kemudian kita sambungkan ke satu kabel dari colokan ini sobat nih. Nih, warna coklat. Kita gabungkan, ada 3 kabel coklat dari colokan, biru dari swing motor, dan hitam dari dinamo kabel setrum. Kita gabungkan begini sobat. Yang kita tutup pakai las dop. Kita gencet. Oke. Tuh. Jadi sobat tuh. Ya, sudah semua tersambung ke listrikannya tuh. Ya sobat jangan bingung, makanya dari awal diikutin sobat ya. Walaupun durasinya lama, kalau sobat sudah paham bisa berguna seumur hidup. Oke, udah jadi sobat tuh. Kita tutup dulu ya supaya aman. Ya, kita tutup. Ya, ini dipastikan muter sobat ya. Dipastikan muter. Asalkan sobat mengikuti dari awal dan betul ya cara masangnya. Oke. Ya, sekarang kita tes pakai listrik. Kita nolkan. Nah, kita colokan ke listrik. Ya, kemudian kita putar speed 1 sobat. Ini speed 1 ke sini. Oke. Ya, berputar sobat tuh. Ya, kemudian mutar kiri kanannya juga sobat ya, atau noleh kiri kanannya simetris ya, seimbang. Seimbang sobat. Berarti besi ini sobat, besi tarikan swing motor ini atau besi tarikan gearboxnya cocok ya, Sanek dengan dinamo Maspion RRT sobat, cocok ya tuh. Speed 2 ya, speed 3 ya, semakin kencang bunyinya sobat tuh. Coba kita matikan ini swing motornya, kita matikan tuh, kita nyalakan tuh. Ya, kita matikan. Oke tuh. Off 0 sip. Kita cabut. Ya, sekarang kita pasang kedok mesin sobat ini di sini. Ya, tolong diingat sobat ya, untuk panjang bautnya ini jangan terlalu panjang sobat ya, nanti menyenggol lilitan begitu ya. Oke, sip. Tuh.
Kita tutup dulu nih belakangnya sobat. Oke, sip. Tuh. Ya, kita tutup belakangnya. Nah, ini sobat, ini begitu kita tutup sobat, ini tutup cover belakang ini dia mentok sobat ya, di swing motornya mentok sobat ke sini ya. Jadi kurang dikit sobat. Nah, ini tidak bisa mengunci nih karena dia mentok di sini di swing motornya nih sobat. Untuk itu ini kita bobok sobat ya, ini kita bobok nggak masalah ya. Coba kita gambar dulu. Nah, ini tuh swing motornya mentok sobat tuh ya. Jadi ini sobat ya, ini kita bobok tuh, kita bobok segini sobat ya, seginilah sobat ya. Nanti kalau kurang kita bobok lagi. Oke sobat, kita bobok dulu bagian belakang ini karena mentok ya tuh, mentok ke swing motor ya. Nah, ini sobat, nih sudah kita potong lagi tuh, kita potong ya. Ya, ini kita tekan ke depan masuk sobat tuh. Tuh. Ya, sip, sip, sip tuh. Jadi masuk semua sobat ya penguncinya ya, tuh. Coba kita tes lagi. Kita colokkan ke listrik. Kita hidupkan speed 1. Ya, swingnya kita hidupkan. Ya, kita lihat ke belakang. Ya, normal sobat. Kita matikan. Oke, sip. Jadi sekali lagi sobat, apabila kita merubah ke swing motor atau sinkronus kemudian dia mentok ya, kita bobok aja belakangnya sobat. Karena emang di beberapa konten saya juga ini kita bobok ya, supaya tidak mentok ke tutup belakang gitu ya, nggak apa-apa ya. Sekarang kita pasang tutup jaring, kita kunci. Oke, tuh kita pasang baling-baling. Nah, ini sobat, kalau baling-baling ini tidak simetris bentuknya sobat, maka kipas ini jalannya gemetar gitu sobat ya. Jadi kalau baling-baling muternya gemetar gitu sobat, getarannya tinggi, berarti daun baling-baling ini tidak simetris sobat. Untuk itu dikalibrasi sobat ya, dikalibrasi atau disamakan. Nih caranya begini, kita masukkan dulu begini itu ya, kemudian kita kunci. Nah, ini sobat, untuk menyamakan daun baling-balingnya sobat ya, menyamakan bentuknya ya begini sobat nih. Kemudian kita ambil di sini, patokan di sini ya pakai tangan, kemudian kita putar satu-satu, harus sama sobat. Apabila tidak sama atau lebih keluar atau ke dalam, kita tekuk sobat ya, supaya bentuknya sama. Ini kalau tidak simetris bentuknya nanti getarannya tinggi sobat, getarannya tinggi atau gemetar begitu. Coba ini kita tes pakai listrik speed 1 ya, langsung kenceng sobat ya tuh. Beda dengan saat di awal tadi sobat ya, yang menggunakan dinamo 12 in sobat ya, 12 in, atau kernnya itu ukurannya 66 kali 16 mili ya. Kalau yang ini kita menggunakan ukuran kernnya yang 71 kali 20 mili atau 7,1 cm kali 2 cm ketebalan kernnya ya, sehingga mutarannya pada speed 1 aja udah begini sobat tuh. Nih speed 1 sobat, nih speed 1, speed 2 nih sobat, waduh lebih kencang lagi sobat tuh. Speed 3, waduh lebih kencang lagi sobat. Speed 1 0. Oke tuh.
Ya, dengan demikian kipas angin Sanek yang 18 ini menggunakan dinamo Mas Pion, yang kapasitornya 1,8 mikro, itu cocok sekali sobat. Ini Sanek 18 in menggunakan dinamo Mas Pion ya, Mas Pion KW RRT yang kapasitornya 1,8 mikro, sangat cocok sekali sobat. Kenapa? Karena dinamo Mas Pion itu tenaganya kuat ya, memutarkan baling-baling besi ini sangat cocok sekali sobat. Ya, demikian sobat tutorial kita. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.